Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 17. Ini kami ingin mempresentasikan program sekaligus penjelasannya dan demo programnya. Baik, lanjut ke PPT-nya. Sebelumnya perkenalkan, eh, nama saya Boy Sudah Sri Putra dengan NPM 2308 13101 Saya sendiri Muhammad Sarul Fasa dengan NPM 23081010242. Baik, di sini kami mengambil studi kasus, yaitu artikel kami dulu sebelumnya itu prediksi skor pertandingan sepak bola menggunakan regresi linear, yang dimana kami berfokus pada pertandingan antara Real Madrid versus Liverpool. Di sini juga kami sudah mengumpulkan data yang dimana diambil dari situs UEFA.com, yaitu 10 pertandingan terakhir antara Real Madrid dan Liverpool. Selanjutnya kami ingin prediksi apa yang terjadi jika uh, suatu match Real Madrid mempunyai shot on goal 5 dan Liverpool mempunyai shot on goal 5 juga. Langsung next. Nah, di sini bahasa yang kami gunakan yaitu C++. Next. Nah, di sini langsung ke programnya. Di sini kami memakai tiga library yaitu IOStream, IOManip, dan Algorithm. Uh, Yang di sini IOStream untuk operasi input-output seperti membaca data dan menampilkan hasil, include IOManip untuk memformat output, misalnya dengan set precision untuk mengatur jumlah digit desimal, dan algoritma untuk menyediakan fungsi seperti min element dan max element yang berguna dalam proses normalisasi data. Next. Yang selanjutnya ke deklarasi fungsi pertama yaitu fungsi normalisasi. Fungsi normalisasi digunakan untuk memetakan suatu nilai data dari rentang asalnya, min-val hingga max-val, ke rentang baru yang ditentukan, new min hingga new max. Fungsi ini menghitung posisi relatif nilai data dalam rentang asal, lalu mengubahnya sesuai dengan skala baru. Proses ini penting dalam memastikan data memiliki rentang yang konsisten, seperti dalam pembelajaran mesin atau analisis statistik. Next. Selanjutnya itu deklarasi fungsi korealitas. Fungsi korealitas digunakan untuk mengambilkan nilai data yang telah dinormalisasi ke skala aslinya dengan parameter rentang asli, min-val hingga max-val, dan rentang normalisasi new min hingga new max. Fungsi ini menghitung posisi relatif nilai normalisasi dan memetakannya kembali ke rentang asli. Proses ini membantu untuk memahami nilai prediksi dalam konteks skala awal data. Next. Nah, itu fungsi mean. Fungsi mean itu menghitung rata-rata dari elemen di dalam array dengan menjumlahkan semua elemen dalam array data menggunakan loop lalu membagi totalnya dengan jumlah elemen atau dengan variabel n. Fungsi ini mengembalikan nilai rata-rata sebagai hasilnya. Next. Yang selanjutnya itu fungsi covariance. Fungsi covariance yaitu berfungsi untuk menghitung covariance antara dua array data X dan Y. Covariance mengukur seberapa dua variabel berubah bersama. Fungsi ini pertama-tama menghitung rata-rata masing-masing array, lalu menjumlahkan hasil perkalian selisih setiap elemen dari rata-rata tersebut. Hasilnya memberikan ukuran hubungan linear antara dua variabel tersebut. Langsung next. Yang selanjutnya itu fungsi varian. Fungsi varian itu berfungsi untuk menghitung variansi dari sekumpulan data numerik yang diberikan dalam array data dengan panjang n. Pertama, fungsi ini menghitung rata-rata data menggunakan fungsi mean. Selanjutnya, fungsi while menjumlahkan kuadrat selisih antara setiap elemen data dengan rata-rata tersebut. Hasil akhirnya adalah jumlah tersebut yang kemudian dikembalikan sebagai nilai variansi itu sendiri. Next. Nah, selanjutnya itu fungsi eliminasi. Fungsi eliminasi di sini berfungsi untuk menghitung koefisien regresi linear sederhana dari dua dataset numerik, yaitu X array sebagai variabel independen dan Y sebagai variabel dependen. Dengan panjang data yaitu N, fungsi ini memanfaatkan variansi dari X dan covariance antara X dan Y untuk menghitung koefisien B sebagai hasil pembagian varians oleh variansi. Nilai B ini kemudian dicetak dan dikembalikan sebagai output fungsi. Next. Yang selanjutnya fungsi substitusi yaitu menghitung nilai konstanta B3 dalam persamaan regresi linear berganda. Fungsi ini menggunakan koefisien regresi B1 dan B2
rata-rata dari variabel dependen mean Y serta rata-rata dari dua variabel independen mean X1 dan mean X2. Nilai B3 dihitung dengan mengurangkan hasil perkalian B1 dengan mean X1 dan B2 dengan mean X2 dari mean Y, lalu mengembalikannya sebagai output. Next yaitu fungsi prediksi. Fungsi prediksi di sini berfungsi untuk menghitung prediksi suatu nilai berdasarkan persamaan regresi linear berganda dengan koefisien B1, B2, dan B3. Nilai prediksi dihitung menggunakan input variabel independen XR dan XL, lalu dibatasi dalam rentang min limit hingga max limit menggunakan fungsi min dan max. Hasil prediksi sementara dicetak ke layar dan dikembalikan sebagai output. Yang selanjutnya di sini ada bagian awal untuk main. Di sini yaitu menginisialisasi variabel yang diperlukan untuk proses perhitungan. Variabel n berisi jumlah data yaitu kita mintanya 10, sedangkan XR dan XL digunakan untuk menyimpan input nilai shoot on target Real Madrid dan Liverpool. Variabel mean X1, mean X2, mean Y1 dan mean Y2 akan menyimpan rata-rata dari dataset terkait. Min limit dan new min di sini berfungsi untuk batas minimum dalam proses normalisasi data. Next. Nah, di sini yaitu bagian main yang kedua yaitu mendefinisikan 4 array yang masing-masing dengan ukuran n yang itu sama dengan 10. X1 dan X2 di sini mempresentasikan data shoot on target untuk Real Madrid dan Liverpool, sedangkan Y1 dan Y2 adalah jumlah gol yang dicetak oleh masing-masing tim berdasarkan data-data tersebut. Data ini akan digunakan dalam proses normalisasi dan perhitungan regresi nantinya. Next, itu main 3 di sini bagian main yang ketiga. Nah, di sini berfungsi untuk menghitung nilai minimum dan maksimum dari setiap array dan menggunakan fungsi min elemen dan max elemen. Hasilnya disimpan dalam variabel min x1, max x1, min x2 dan max x2, min y1, max y1, min y2 dan max y2 yang akan digunakan untuk proses normalisasi data. Next. Nah, selanjutnya yang di sini yang terakhir yaitu di sini bagian yang terakhir itu berfungsi untuk beberapa langkah untuk menghitung prediksi hasil pertandingan sepak bola antara Real Madrid dan Liverpool menggunakan regresi linear. Yang pertama yaitu data untuk kedua tim dinormalisasikan berdasarkan nilai minimum dan maksimum masing-masing. Kemudian rata-rata untuk setiap variabel dihitung dan koefisien regresi B1, B2, B3 dihitung menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Persamaan regresi untuk prediksi jumlah gol Real Madrid dan Liverpool kemudian ditampilkan. Setelah itu, input prediksi shoot on target untuk kedua tim dinormalisasi dan prediksi sementara dihitung. Prediksi akhir untuk kedua tim dihitung dengan menggunakan korealitas dan hasilnya ditampilkan dalam format output nantinya. Next. Selanjutnya output yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang pertama itu kita dimulai dengan program tampilan seperti ini, yaitu program prediksi pertandingan Liverpool versus Real Madrid. Lalu kita telah lakukan user input. Yang pertama untuk X1 dan X2. X1 sendiri untuk shoot on target Real Madrid. Di sini didapatkan kita misalkan 5 untuk X2 prediksi shoot on target Liverpool sama dengan X2 yang merupakan bernilai 5 juga. Lalu next. Lalu setelah kita lakukan input tadi, otomatis Min akan melakukan beberapa langkah-langkah untuk melakukan normalisasi dan melakukan prediksi. Dan serta membuat persamaan regresi linear sementara untuk menghitung sebuah prediksi sementara dari koefisien dari user X1 dan X2 input tadi. Dan didapatkan untuk koefisien B0, B1, B2 untuk persamaan regresi untuk Real Madrid, yaitu 2,65484 untuk B0-nya, lalu B1-nya sama dengan 0,374468, B2 sama dengan negatif 0,4131. Lalu untuk koefisien B0, B1, B2 untuk persamaan regresi Liverpool, yaitu B0 sama dengan 1,86, B1 sama dengan negatif 0,269504, B2 sama dengan 0,588848. Next. Lalu kita setelah dapatkan untuk B0, B1, B2, kita masukkan ke rumus bersama regresi linear berganda pada umumnya, yaitu untuk B0 sebagai konstanta, untuk Y1 Real Madrid, yaitu
2,655 plus 0,3745 untuk min 1x1 plus min 0,4131 x2 untuk persamaan regasi linear Real Madrid. Lalu Y2 yaitu merupakan persamaan regasi untuk prediksi gol Liverpool yaitu sama dengan untuk V0 sebagai konstanta 1,86 plus min 0,2695 x1 untuk B1-nya plus 0,5848884 ke x2 untuk B2 sama regresi linear Liverpool. Next, lalu setelah kita lakukan normalisasi untuk prediksi sementara dan didapatkan korealitas tertentu dan ditunjukkan bahwa hasil input dengan ruang sampel memiliki linear yang sama, maka didapatkan hasil akhir kedua tim yaitu 3-3 untuk prediksi gol Real Madrid adalah 3, prediksi gol Liverpool adalah 3. Oke, mungkin itu aja untuk yang bagian PPT. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian demo program. Baik, kita masuk ke bagian program sekarang. Di sini saya sudah siapkan untuk programnya. Pertama ada fungsi normalitas, korealitas, mean, covariance, variance, eliminasi, substitusi, prediksi. Sama seperti di dalam PPT. Sedikit penjelasan untuk bagian in main. Di sini terdapat fungsi yang menarik yaitu di hitungan skala minimum dalam sebuah data array menggunakan min elemen dan max elemen untuk menginisiasi data terbesar di dalam array. Min elemen dalam X1, data terkecil adalah 1 dan data terbesar adalah 9. Seperti itu. Lanjut, selanjutnya juga ada for in I sama dengan 0, I kurang dari N. Di sini dilakukan normalisasi apakah hasil dari uji rentang ini, data sampel memiliki normalitas yang sesuai untuk didistribusikan untuk prediksi sementara pada bagian breakout sementara dari kedua tim. Seperti itu. Terus kita langsung saja. Dalam program, tadi kita memasukkannya dengan uji coba angka yang sama yaitu 55. Jadi kalau di sini saya misalkan soal target Real Madrid adalah 7 dan Liverpool adalah 3. Dari sini kita dapatkan masing-masing B0, B1, B2, dan B3 untuk koefisien Real Madrid adalah 2,6554. Lalu untuk B1 Real Madrid adalah 0,37 dan B2 Real Madrid adalah 0,413. Untuk koefisien regresi linear didapatkan sama seperti pada bagian PPT. Jadi ketika kita melakukan imputasi, data yang digunakan untuk melakukan covariance maupun mencari persamaan regresi linear masih menggunakan data sampel. Jadi data dari inputan user masih belum dilakukan normalisasi. Sehingga kita normalisasi dulu inputan user sama seperti normalisasi data sampel, yaitu menjadi 7 dan 1. Lalu kita masukkan hasil inputan user untuk dilakukan fungsi prediksi pada fungsi prediksi. Jadi pada fungsi prediksi, data untuk XR dan XL itu didapatkan dari hasil normalisasi rentang. Jadi yang dimasukkan adalah bukan 73, melainkan 71. Dan didapatkan prediksi sementara adalah 0,1376 dan prediksi sementara untuk Liverpool adalah 5,709. Lalu dari situ kita lakukan normalitas korealitas. Apakah dari hasil prediksi sementara itu memiliki linearitas yang sesuai? Dan didapatkan hasil untuk minimum prediksinya dan hasil prediksi akhirnya adalah 0,0688 dan prediksi akhir untuk Liverpool ada 2,284. Lalu kita konversikan hasil menjadi bilangan integer, yaitu basic goal Real Madrid adalah 0 dan basic goal Liverpool adalah 2. Jadi seperti itu yang bisa saya jelaskan terkait demo. Terima kasih.